Lu salah, menurut gua lu pada salah, keliru, ngaco pemikirannya dan bahkan bukan cuma ngaco, melainkan juga berbahaya buat lu dan juga sekitar lu. Yes, ini serius. Dan pertanyaannya lu ngomongin apa sih, Kok tahu-tahu ngomong kayak begitu? Jadi gini, kan waktu itu gua sempat bikin video tuh yang mengkritisi banyak bocil-bocil yang tahu-tahu putus sekolah, putus kuliah atau nggak mau lanjut kuliah gara-gara pengen ngejar karir aja gitu. Yang thumbnailnya kayak gini nih, lu tonton lah kalau lu belum nonton. Yang intinya pokoknya ya bocil-bocil itu tuh ya. Yes, bocil banyak yang beberapa juga gue lihat di timeline gue tuh kayaknya ini menurut keyakinan gue itu SMP gitu, nggak mau lanjutin SMA karena menurutnya ya sekolah scam lah, nggak guna lah, dia punya cara lah untuk kaya raya, udah tau lah gitu caranya gitu. Ya kalau dia anak Bill Gates atau anak orang kaya gitu gue sih percaya. Lah pertanyaannya dia ya kayak kelas menengah biasa dah, kayak kita gitu kan. Yang dia gue kritisi banyak lah di situ. Nah, terus gue nemu komen yang menurut gue sangat menarik untuk kita bahas. Komennya tuh kayak gini. Asik kompetitor jadi berkurang. Asik udah nggak terlalu banyak pesaing. Jadi chance lu bisa makin besar untuk masuk perusahaan, jadi karyawan, menangin loker dan lain-lain, keterima dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir cepet ya bener dong gitu kan. Kan dari kritik kita terhadap kejadian bocil-bocil putus sekolah itu kan ya kita tahu lah mereka ya maaf kata gitu loh. Chance untuk suksesnya kecil banget. Sehingga jumlah pesaing lu yang misalnya let's say lulusan SMA, lulusan S1 itu makin berkurang dong, yang harusnya nambah dia masuk jadi 1 juta jadi sekarang 1 juta doang gitu kan. Ya secara persentase nilainya tentu favornya ke lu pada gitu kan. Jadi ya bocil-bocil kayak gitu ya terusin aja gitu, perbanyak aja dan kalau perlu populerin aja terannya gitu karena akan membantu ke orang-orang yang serius pengen sekolah, kuliah, terus dapat kerja dari situ. Lah terus masalahnya di mana, No? Itu dia masalahnya, nggak kelihatan dan itu masalah besar. Di mana tuh, No? Selamat datang di seri yang sampai sekarang saya belum tahu namanya, mau dikasih apa? Komen di bawah kalau kalian udah tahu mau namain apa. Gue agak tertarik sama nama-nama yang kayak Ojisan Talk gitu-gitu, tapi kayak masih merasa cringy, aneh gitu sih. Tapi coba kalian suggest di bawah namanya apa. Tapi ya, gue akan ngebahas tentang bocil yang mengomentari bocil. Nggak semua orang bocil, tapi ada orang yang ngomentarin bocil itu terhadap, wah nggak apa-apa lah bang, kasarnya gitu ya. Kalau misalnya orang-orang itu banyak yang makin berpikir kayak gitu, banyak yang putus sekolah demi mengejar impian-impian hampa mereka, sehingga jumlah pesaing kami nanti di dunia kerja semakin sedikit karena kan lapangan kerja juga udah sedikit nih bang. Apakah sudah nambah atau belum? Nggak tahu, jangan tanya gue, bukan gue yang janji. Tapi itu udah logika sederhana yang masuk akal dong, No? Iya nggak sih? Iya betul, tapi nggak setuju kalau itu logika gitu loh. Nah terus bahayanya di mana, No? Oke, mari kita jelaskan. Pertama, sorry ya kalau yang komen bilangnya niatnya cuma bercanda. Gue ngerti lah kalau lu bercanda, tapi gue pengen ambil lebih serius dan siapa tahu bisa menjadi sharing buat teman-teman gitu ya. Karena ini buat selesai komen ini yang gue temuin cepet aja karena banyak banget komennya, lagi malas cari, ketemu yang ini ya udah pakai yang ini aja. Gue sempet lihat lah komen-komennya gitu kan yang kayak bilang, bagus lah bang, seleksi alam ini segala macam, makin berkurang pesaing, makin menguntungkan buat para pekerja keras dan lain-lain seperti yang gue udah bahas tadi sebelumnya. Memang secara pendek itu benar, jumlah persaingan makin berkurang, chance lu makin masuk makin besar di tengah supply lapangan pekerjaan yang gue nggak tahu udah nambah apa belum. Secara hitung-hitungan matematika itu semua masuk akal sampai akhirnya lu lupa kalau kita nggak tinggal sendirian. Gue nggak tahu ini nama pemikiran disebut apa. Kalau gue sih nyebutnya Eye of Eagle gitu loh nama pemikirannya, jadi melihat dari atas gitu. Beberapa orang gue sempet tanya katanya ini cara berpikir makro, tapi gue kurang yakin juga gitu. Coba komen di bawah yang udah belajar beneran, ini namanya cara berpikir apa. Maksudnya apa sih, No? Maksudnya gini ya kan, lapangan pekerjaannya sedikit ya kan, tapi jumlah orang yang pengen kerja gitu kan, tenaga kerjanya itu banyak gitu kan. Jadi kalau ini agak berkurang dikit gitu loh ya kan, berkurang dikit berarti orang-orang yang bertahan di sini ya kan itu bakal lebih kepilih lah gitu secara persentase gitu kan pemikirannya. Iya asik ya kita ngerjain pakai ginian ya biar lu pada paham ya. Iya bener, ini secara yang tadi gue bilang tuh ya pendeknya. Nah, cara berpikir lebih makro, lebih kalau bahasa gue eye of a eagle gitu ya, mata elang tuh gimana? Kita coba dari atas gitu loh. Lu tahu kan, yang berpikir kayak gitu di harapan lu, kalau lu nggak bercanda itu makin banyak kan, sehingga makin banyak orang yang putus sekolah atau kita sebutlah dengan DO itu makin naik gitu kan. Jumlahnya nggak 1-2 orang gitu, makin banyak gitu. Amit-amit sebenarnya. Kenapa ini amit-amit? Kenapa ini berbahaya? Karena pertama, ya orang-orang ini masih ada gitu loh. Mereka nih ada. Dan mereka, kan gue bilang, gue berharap banget lu bisa sukses lah gitu dengan cara yang tidak melanggar hukum tentunya ya. Dan kalau bisa juga cara yang halal dan baik gitu ya. Lu sukses gitu ya. Tapi kan persentasenya berapa nih yang ada ini berhasil sukses, ya kan? Pertanyaannya berapa persen gitu loh. Nah, berapa persen tuh 100 orang putus sekolah, satunya jadi miliarder gitu? Ada nggak gitu? Berarti 1% tuh. Nah, ini pertanyaannya belum bisa gue jawab, tapi gue pede, menurut keyakinan gue itu let's say ya cuman
0% gitu kan. Berarti kan masih lebih banyak yang nggak sukses gitu kan, ya kan? Yang nggak sukses itu berapa persen? Masih 100% gitu kan. Berarti ada tambahan angka tenaga kerja ya, tapi makin sulit juga dia masuk ke sana karena nggak lulus DO, nggak punya sertifikat. Jadi dia lebih sulit lagi dapat kerjanya daripada lu pada nih yang udah di sini. Ini tenaga kerja yang istilahnya S1. Nah, ini yang belum S1 nih ya. Jadi dia non S1 nih. Lebih nambah nih, lebih sulit lagi dapat kerja daripada lu pada kan. Yes, gue yakin sampai sini lu pasti pada kayak gimana sih, No? Maksudnya apa sih, No? Yang masih terus ngikutin, terima kasih ya. Gue lagi mencoba format baru untuk menjelaskan. Jadi mungkin kalian bisa jauh lebih paham dan lebih menyenangkan. Nah, iklan bentar seperti biasa, gue mau ngingetin merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis, karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli, itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Mereka masih ada di sekitar kita dan mereka tetap butuh melanjutkan hidup mereka kan. Mereka butuh rumah, ya kan? Mereka butuh pakaian. Ini gue mengarah ke sangan papan ya. Masih diajarin nggak sih apa udah enggak? Tapi kan ini klasik ya, udah harusnya udah bisa lebih dari ini. Dan mereka juga butuh apa? Makan. Kita gambar mangkok mie ayam. Maaf ya gambarnya jelek. Ayam nih, ada ayam. Nah gitu dah. Mie ayam tuh ya. Mereka butuh makan. Ini semua butuh apa? Butuh uang. Uang didapat dari mana adik-adik? Ini. Bekerja, dari kerja. Yang dimana mereka makin sulit dapetin. Lu juga sulit dapetin, tapi lu lebih gede chance untuk dapetin. Akan muncul masalah. Masalahnya apa adik-adik? Masalahnya adalah ya mereka tetap akan membutuhkan uang, tapi mereka sulit mendapatkan pekerjaan, atau mungkin supply lapangan pekerjaannya tidak juga mencukupi. Kalaupun ada skill mereka nggak nyampe, sehingga mereka uangnya habis, keluarga tidak bisa support lagi. Solusi dapat uang lainnya adalah apa adik-adik? Ya betul. Ini gua sorry nggak bawa bukti-bukti ilmiah paper atau lain-lain, tapi ini sangat-sangat bisa dipikirkan dengan apa ya, jalur spekulasi, yaitu adalah ini kriminal. Amit-amit, gue nggak berharap ini terjadi, tapi ya ini yang akan terjadi kalau kita memaklumi komentar yang tadi bahwa nggak apa-apa makin banyak bocil-bocil berpikir seperti itu, karena makin besar kemungkinannya buat saya yang mencari kerja dengan lulus S1 atau gimana kurang pesaingnya nih gitu loh. Iya, berkurangnya pesaing pencarian S1 itu sama dengan penambahan potensi, gue akan bilang potensi ya, angka kriminal. Amit-amit jangan sampai ini terjadi. Tapi ya ketika ada orang udah emang sulit dapat kerja, skillnya nggak mumpuni, keluarganya udah nggak punya budget untuk let's say bantuin, ya gimana lagi cara cari uang? Gue juga nggak tahu, mungkin gue yang terlalu bodoh untuk tahu. Ya gue juga tidak menutup mata ya bahwa kriminal juga terjadi. Ada yang bukan karena butuh uang, ada yang karena greed, ada yang karena dendam dan lain-lain. Itu nggak perlu dijelasin lah harusnya. Tapi terkadang ada aja manusia yang ntar komennya aneh-aneh kayak gitu. Tapi kita lagi ngomongin konteks kriminal yang terlahir gara-gara kebutuhan, dan mereka gagal memenuhi kebutuhan tersebut, yang dimana untuk sekedar hidup aja ya kebutuhan itu harus ada. Jadi ya menurut keyakinan saya agak bahaya membiarkan tren nggak apa-apa, nggak usah sekolah itu scam. Karena kalau misalnya memang saya yang keliru, kalau memang keyakinan gue yang keliru, kalau ternyata kalau no school sama dengan lebih gede chance lu untuk sukses, ya nggak apa-apa. Tapi apakah ini sudah terbukti? Apakah ini sudah ada datanya bahwa semakin lu nggak sekolah semakin lu sukses dan kaya raya? Nggak hanya itu, dari segi ekonomi mungkin, nggak tahu deh, silakan dikoreksi buat konten kreator ekonomi dan ahli ekonomi, Ferry Ruandi, Raymond Chin, siapa lagi teman-teman yang ngurusin finansial fiskal. Apalagi problemnya kalau kita ngeliat dari atas ya, tadi gue ngeliatnya dari atas, gak dilihat dari lu doang gitu, ngeliatnya dari atas nih, kalau kejadian kayak gini gimana gitu loh. Ya ekonomi putarannya makin susah gitu, ke lu lagi gitu loh. Pertama ini kriminal bisa kejadian ke lu, yang kedua adalah lu nanti jadi daya tawar rendah. Daya tawar rendah apa? Ini pikiran gue nih ya, lagi-lagi kalau gue lihat dari atas. Kalau misalnya banyak orang udah nggak punya lulusan yang bener, terus makin banyak nggak sekolah, makin banyak nggak S1, sehingga perusahaan nih ya, kapitalis itu bakal melihat ya kita nggak bisa gaji gede-gede dong gitu kan. Tapi kan itu bukan berlaku ke mereka doang, tapi juga ke yang lainnya gitu, bahwa banyak orang tadi berharap bisa dapat kerja apapun kerjaannya gitu ya, gara-gara mereka nggak punya skill, sehingga semua kerjaan dibabat dengan gaji berapapun, dan daya tawar lu terhadap gaji jadi semakin rendah gitu. Let's say ya lu mau jadi, sebutlah kita di sini cleaning service gitu ya, yang dimana kemarin-kemarin gajinya let's say aku nggak tahu, let's say 3 juta lah ya, 3 juta gitu cleaning service segala macam. Karena kebutuhan, karena mendesak, karena banyak orang udah
udah sangat pengen masuk dapat kerja karena mereka udah sangat butuhnya dapat duit, tiba-tiba nggak apa-apa deh Pak, gaji saya aja Pak 2 juta gitu, nggak usah 3 juta. Ayo lo, ntar kalau terjadi ini gimana nih? Terus bosnya bilang, kamu mahal lah digaji 3 juta gitu kan. Ini ada nih yang mau kerja jadi sama-sama cleaning service 2 juta, mendingan dia aja. Nah ini tanpa kita melihat aturan dan lain-lainnya di lapangan gitu ya. Tapi kan ini juga berbahaya kalau nanti daya tawar kamu gitu ya. Daya tawar tuh ini nih. Ya ini nih DTR, daya tawarnya maksudnya negosiasi. Aduh bahasa ilmiahnya apa ya? Ya gitulah, mungkin ada yang mau koreksi di bawah. Tapi itu di pikiran gue nih gitu. Kalau misalnya kita lagi-lagi apa ya, melihat ini semua bagus, sisi baiknya adalah dengan mengurangi persaingan. Enggak, dengan mengurangi persaingan lu juga menurunkan daya tawar lu untuk bisa digaji tetap bagus gitu. Lawannya adalah ya ketika bayangin semuanya S1, semuanya proper gitu, mereka skillnya bagus gitu kan. Ini pernah terjadi lah di era-era startup gitu ya kalau gua nggak salah, yang dimana gajinya gila-gilaan karena ya saking perusahaan mau dapetin yang terbaik gitu loh. Dan lu juga tahu lu terbaik, kiri kanan juga terbaik, dan ya dapat aja walaupun agak overpriced ya pada masanya ya. Yang kena siapa? Lu lagi kan. Padahal lu udah sekolah, lu udah ini segala macem gitu loh. Ya gak ngomong cleaning service doang ya, tapi bidang-bidang yang lain. Dan apalagi ya banyak, menurut gue banyak ya kalau misalnya kita mau bedah lagi gitu ya. Mungkin ngaruh di putaran ekonomi tentunya kan, makin sedikit orang bawa duit bisa ngaruh tuh ekonomi makro tuh. Aduh otak gue masih nge-stuck tuh. Tapi kayak kepikiran gitu kalau ada satu orang nih yang biasanya bisa muterin duit, bisa ya gue coba uraikan ya. Misalnya si bocil-bocil ini yang biasanya harusnya bisa jajan gitu ya, bisa jajan ya kan di sekolahan karena masih dapat duit, terus pas sempat gede tuh ya, gede dikit dia beli makan sendiri mulai gitu kan. Tapi habis itu dia memilih untuk tidak sekolah, pilih DO gitu kan. Orang tua masih bisa lah jajanin gitu kan, oke lah masih dapat nih jajanin, tapi nggak sekolah gitu, dia mulai usaha gitu kan, Tapi ya seperti kita tahu lah, anak SMA baru mulai dan mungkin seperti aku kritisi di video-video sebelumnya belum bener-bener banget. Abis itu kan gagal gitu kan, gitu kan, failed gitu kan. Abis itu akhirnya bocilnya jadi nggak jajan buat hemat duit, jajan lagi enggak, usaha juga enggak, failed atau enggak juga enggak, ya gitu-gitu aja gitu loh. Gitu-gitu aja. Tapi dampaknya apa? Warung yang biasa dijajanin nggak dapat duit dari dia lagi. Ini yang mungkin dapat kantin dari sekolah biasanya beli makanan dia nggak dapat duit dari dia lagi. Ini usaha dia yang tadinya udah taruh duit buat ini tutup, tidak jalan lagi duitnya. Jadi akibatnya apa ya, duitnya nyangkek tuh, nggak masuk lagi tuh. Ya kalau misalnya di depan mata paling cuman goceng atau berapa, tapi kan kalau yang terjadi sama masif stuck tuh, nyebelin tuh, duit nggak jalan kan. Aduh ekonomi susah bergerak itu, duit susah berputar itu. Demi apa? Demi lu mengurangi persaingan lu di istilahnya di lu nanti di lapangan pekerjaan yang emang lu berharap gak banyak kompetitornya dan lain-lain lah. Again ya, sekali lagi gue ngerti mungkin lu cuma bercanda, cuma iseng-iseng, but ini yang tiba-tiba dari kepala gue gitu, dan gue pengen sharing ke kalian dan pengen coba ajuin ke kalian. Menurut kalian apakah ini bener apa enggak, apakah ini keliru apa enggak? Ya gue tau mungkin dia juga cuma bercanda dan lain-lain. Belum lagi kalau misalnya kita ngebahas tentang apalagi ya, sosial, wah panjang lah intinya. Dari sesimpel ada banyak bocil tiba-tiba putus sekolah dan lu bilang nggak apa-apa karena ngurangin saingan. Ya gue tau lu juga nggak bisa berbuat apa-apa. Lain cerita ya, ini gue nggak ngomongin tentang lu harusnya gimana, nggak. Gue cuma ngomongin tentang apakah ini hal yang baik apa enggak. Buat gue nggak ada hal baiknya. Yang ada cuma hal yang ujung-ujungnya akan merugikan lu in other way kalau kita melihatnya dari atas gitu. Ya udah sih, itu aja. Cuman iseng sharing ke kalian dengan gaya baru, dan banyak lah yang bisa diobrolin tentu saja dari poin ini, dan tentu saja banyak poin yang bisa dikritisi. Saya sangat menunggu sekali kalau kalian mau mengkritisi, terima kasih sekali loh. Dan mungkin juga bisa sharing ke kolom komentar di bawah poin-poin apa yang bisa kalian tambahin dari pemikiran gua tadi. Aduh ini lucu banget kalau nama acaranya jadi ini MKS Max ya kan, Max, yang singkatan dari menurut keyakinan saya, tapi sudah punya Panji Pragiwaksono. Buzzword lagi orang-orang pada make juga, gue juga jadi kasihkan make lagi. Ya itu aja, kalau kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan ya sekian acara menurut keyakinan saya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.